Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya. Harus tetap semangat nih walaupun masih belajar online. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang menentukan tujuan teks deskripsi. Nah, nanti kita akan belajar mendeskripsikan suatu benda atau objek ya. Sekarang tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Kira-kira pernah nggak sih kamu mendengar cerita dari teman kalian yang habis jalan-jalan atau mengunjungi objek wisata tertentu? Pasti dia menggambarkan ada ini, ada ini, ada ini. Nah, kira-kira kamu bisa nggak membayangkan itu? Apa yang ada di situ? Oke, sekarang kita belajar mendeskripsikan. Ini ada contoh bunga melati. Bunga melati. Hampir semua orang mengenal bunga ini nih. Bunga melati merupakan jenis tanaman bunga yang banyak dikenal karena harumnya. Bunga melati juga sering dijadikan aksesoris pengantin wanita pada adat orang Jawa. Bahkan karena harumnya yang sangat khas, ada minuman teh yang memiliki aroma melati. Bunga melati juga sering digunakan sebagai bahan dan aroma saat melakukan terapi kecantikan. Bunga melati berwarna putih, bentuk mahkotanya sedikit lonjong dan kecil mungil. Mahkota bunga melati sangat lembut dan halus serta wangi. Bagi seseorang yang menciumnya akan timbul perasaan ingin menciumnya lagi. Mahkota bunga melati ada 7 dan berlapis. Susunannya datar dan menyirip saling berhadapan menjadikan bunga ini sangat indah. Daun bunga melati berbentuk oval atau bundar telur. Pangkal daunnya berbentuk lingkaran yang indah dan semakin ke ujung bentuknya semakin runcing. Pada bagian pinggir daun melati sedikit bergelombang dan permukaannya sedikit berkerut, semakin indah ketika tertiup angin. Tak hanya bunganya, daun bunga melati juga sering dijadikan sebagai terapi kesehatan. Nah, dari tes deskripsi bunga melati itu, apa sih yang kamu bisa ambil atau misalnya apa yang dideskripsikan dari teks tersebut? Yang pertama, yaitu mendeskripsikan tentang bunga melati. Apa tujuan teks tersebut? Tujuan teks tersebut adalah penggambaran bunga melati yang terkenal dengan wanginya, juga manfaat lain yang kita dapatkan pada bunga melati tersebut. Lalu, kita akan masuk ke ciri-ciri umum teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan bahwa suatu objek dilukiskan atau digambarkan dengan tujuan seolah-olah pembaca dapat melihat seperti apa bentuk dari objek yang digambarkan tersebut. Nah, kira-kira jika kamu diberitahu gambar bunga melati itu seperti ini, seperti ini, seperti ini sebelum kamu melihatnya, kira-kira bisa membayangkan tidak ya? Lalu, yang kedua, ciri-ciri umum teks deskripsi adalah melibatkan kesan indera dan penggambaran secara jelas. Mungkin kamu pernah belajar ya di SD, apa itu macam-macam indera. Nah, yang pertama, itu contohnya adalah penglihatan. Penglihatan itu dapat dibuktikan dengan kata-kata seperti ini. Pasir putih terhampar di sepanjang pantai. Nah, otomatis dengan seperti itu, kamu bisa membayangkan dan melihat, oh berarti seperti ini. Kemudian pendengaran, debur ombak terdengar berirama. Debur ombak itu seperti apa sih? Nah, yang belum pernah dengar silahkan nanti bisa ke pantai ya. Lalu perabaan, pasir begitu lembut saat kaki ini menapaki bibir pantai. Kira-kira di saat kamu masuki pantai, apa yang kamu rasakan di situ? Kamu pasti akan menginjak pasir ya, bukan batu. Lalu penciuman, aroma wangi begitu semerbak di pagi ini. Kalau penciuman pasti sudah paham semua ya. Lalu pencecapan, rasa manis begitu melekat saat aku mencicipi mangga itu. Nah, ini juga pasti kamu pernah merasakan ya. Lalu gerak, ombak berkejaran saling susul satu sama lain menambah indah suasana sore itu. Nah, di sini masing-masing kita bisa memperhatikan atau bisa melihat contoh dari masing-masing indera. Indera yang kita punya itu ada indera penglihatan, ada indera pendengaran, perabaan, penciuman, pencecapan, dan juga gerak.
Lalu, ciri umum teks deskripsi yang ketiga adalah membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri, seolah-olah pendengar atau pembaca dapat merasakan apa yang dituliskan dalam teks tersebut ya. Lalu yang keempat, ciri umum teks deskripsi adalah penggunaan bahasa baku. Apa sih bahasa baku itu? Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Contohnya di sini ada kata efektivitas. Kata tidak bakunya adalah efektivitas yang menggunakan huruf F. Nah, kata bakunya menggunakan huruf V dan lain-lainnya. Mungkin kalian bisa cari lebih banyak untuk memperkaya kosakata kalian. Lalu, yang kelima, ciri umum teks deskripsi adalah menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Gambaran objek bisa berupa lokasi, suasana, ukuran, besar, kecil, tinggi, juga rendah. Lalu warna, banyak ya warna yang bisa kamu lihat, ada merah, kuning, biru, dan sebagainya. Rasa pun seperti itu, ada manis, pahit, getir, halus, dan sebagainya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.